gitu, James hari ini udah hari 40, aku ke depannya nggak akan kasih kamu bunga lagi, it's okay ya. Oh iya. Ini adalah hari terakhir untuk peringatan kamu 40 hari meninggal. Terus tiba-tiba Google Speaker ya? Google Speaker. Google Speakernya nyala guys, nyala sendiri. Nah, akhirnya Judith bertanya kepada kami, itu yang nyalain James atau bukan? Apakah benar-benar dia masih ada di situ? Nah, daripada kami merasa terus-terusan dimanipulasi, tapi kami cukup yakin itu memorinya real sih, Iya. yang di kamar. Giliran kami memvalidasi arwahnya James. Itu adalah langkah anomali dalam setiap penanganan. Coba Jesslyn ceritain validasinya gimana. Hai Anover semuanya. Di video part 2 ini, sesuai janji kami sebelumnya, kami akan bercerita pengalaman-pengalaman kami menangani kasus Dogi. Dan juga kami akan bercerita bagaimana sih kata teman-teman kami yang kepercayaannya berbeda dengan kami mengenai kasus arwah Dogi. Karena kan kita human. Pembahasan anomali seputar makhluk astral ya, nggak jauh-jauh dari human, arwah lah, dan yang berhubungan dengan human, iblis dan jin. Nah, kalau Dogi gimana? Nah, akhirnya disinilah videonya. Anover semuanya, ini adalah video part 2. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1, silakan nonton. Jadi kami akan membahas 4 Dogi dari klien kami yang bernama Judith. Sebelum ke situ, sebenarnya kami tuh Dogi Judith ini bukan yang pertama kali kami tangani ya, Lin ya. Beberapa kali kami menangani kasus Dogi. Jadi klien nanya, kami nggak bawakan di video karena kami takut kayak, ini mah pasti halu, ini mah nggak relevan. Dan ya begitulah. Tetapi dari Anover semuanya banyak yang minta kayak, Anomali pernah nggak nangani kasus hewan peliharaan? Mereka punya arwah nggak? Mereka bereinkarnasi nggak? Dan seterusnya gitu kan. Maka dari itu, dengan walaupun agak malu-malu dan sangat tidak sempurna, kami berusaha membawakan pengalaman kami bersama menangani kasus Dogi. Nah, sebelum ke arah Doginya Judith, kami mulai dari kasus-kasus awal kami menangani kasus Dogi. Dari kamu deh, Jess. Pertama kali itu kami menangani kasus seorang klien yang bernama Reynaldo. Jadi waktu itu Reynaldo menanyakan mengenai anjing-anjing dia yang sudah meninggal ya, Lin ya. Iya. Ada berapa anjing? Ada 2. Iya. Oh iya. Sebelum ke sana aku akan menjelaskan sedikit latar belakang Reynaldo. Reynaldo adalah seorang dokter muda UGD yang bekerja di Bandung. Dia di Rumah Sakit Bandung gitu ya, guys ya. Nah, langsung aja ke hewan peliharaan yang mau dia tanyakan. Dia memiliki 2 sosok anjing. Yang satu itu anjing apa ya? Golden Retriever. Ya, Golden Retriever, dan satu lagi aku lupa. Kayaknya Corgi deh. Kayaknya. Corgi ya. Oke. Nah, kita langsung dikasih fotonya oleh si Reynaldo. Fotonya Corginya dia. Ya udah, kita radar. Kita usaha itu pertama kali banget kita nanganin arwah anjing. Yap. Ya, pas kita radar, ternyata dia udah di alam sana, alam yang positif dan baik lah. Dan kita lihat memang astral tempat lain, tapi memang vibe-nya positif. Dan kita bingung pas kita lihat, loh kok nggak cuman human anjing doang? Nggak cuman anjing dia doang yang ada di situ, kok banyak dogi-dogi yang lain lagi main lari-lari gitu, main bola atau main apa gitu. Kayak main bola ya, Lin, kayak di rumput-rumput gitu kan. Iya, di rumput. Jadi situasinya tuh kayak di outdoor, rumput, terus kayak cerah gitu. Mataharinya lagi, ya kayak jam 8, jam 9 pagi ya menurut aku. Bentuknya sama, tetap dia gitu. Iya, nggak tiba-tiba jadi makin kecil atau makin gede. Bentuknya yang kayak dia, cuman ada banyak anjing-anjing lain kayak sekitar berapa belasan ada di situ. Terus di situ ada satu malaikat juga yang ngejaga. Iya, we cannot believe like ini kita halu nggak sih guys? Tapi ya itu yang kami lihat gitu kan. Jadi ada malaikat yang memang menjaga tempat itu, dan mungkin untuk menjaga tempat itu berorganisasi sebagaimana mestinya mungkin ya. Pas kita radar doginya sih malaikatnya nggak gimana-gimana, cuman ya tahu, cuman ya udahlah ya, jangan ganggu atau ngapa-ngapain doginya, udah dipesannya gitu aja. Terus oke, udah nih yang dogi Corgi kan. Kita lanjut ke selanjutnya. Doginya Golden Retriever. Pas kita baru radar, kita ngerasa kok ada energi kesedihan dari diri dia ya. Nah, bener-bener sedih banget dan kayak belum benar-benar tenang gitu loh. Betul. Terus pas kita ngomong kayak gitu ke si Reynaldo bilang,
Oh iya, ini salah satu dogi yang aku benar-benar nyesel banget. Karena dia meninggalnya itu aku suntik. Ya bukan dia yang suntik, cuman dibawa ke dokter hewan. Karena dia udah benar-benar sakit. Menderita Iya, ya. menderita banget. banget. Akhirnya ya udah disuntik mati. Euthanasia. Iya. Dan setelah euthanasia itu kami meradarnya, actually Renaldo belum cerita kan bahwa itu disuntik mati. Kami yang ngedeteksi duluan nih, kenapa, kalau nggak salah kakak ya, kayak ini pundaknya tulang spine-nya si golden retriever-nya kenapa? Dibilang oh itu emang ada problem di sininya. Ada problem. Dan lalu kok sedih ya, ternyata Renaldo cerita dia disuntik mati. Kaget kami, merinding, padahal kami nggak tahu loh itu disuntik mati kan. Nah, lucunya kondisi arwahnya yang golden berbeda dengan corgi. Kami meradar rasanya tuh gini, teman-teman. Energi astral bumi itu masih kenceng banget. Iya. Ternyata asal kesedihannya itu adalah kami melihat si goldennya itu dia masih di astral bumi, tapi kok kena orang nggak ngerespon. Ya kan, Lin? Jadi kayak dia ke orang-orang, mungkin ke majikannya, kok majikannya nggak ngerespon. Sedih banget loh. Itu kayak energi sedihnya berasa. Lalu gue mengambil keputusan, ini semua via fit call ini, gue mengambil keputusan. Renaldo juga nanya sih, bisa ditolong nggak? Mungkin sampai saat ini Anovers udah mulai kayak anjir ini anomali makin halu ya. Silakan disclaimernya, boleh percaya boleh nggak. Nah akhirnya gue doa, entah apa yang terjadi ya. Jadi ketika gue ngeradar si golden itu, dia sadar energi gue. Terus gimana ya, Lin? Kakak kayak digigit sebenarnya gitu kan? posisi dia pas kita radar ada di astral bumi, nggak tahu di mana, kayak ada di dekat gang gitu. Iya betul. Agak ya teduh sih, tempatnya teduh gitu. Pokoknya ada manusia yang kayak jalan ada. gitu, lewat gitu. Terus dia kayak lagi berbaring gitu. Terus kayak mukanya sedih banget. Dia cuma ngeliatin orang-orang sekitar. Mungkin Anovers bertanya kayak golden kan tampangnya sama semua gitu kan. Dari mana kita tahu yang mana gitu arwahnya? First of all kami validasi dulu kayak dia ada sakit di sini ya. Terus dia kalau gonggong gimana ya? Dia penakut nggak atau gimana? Oh dia suka main air. Dia suka main air dan let's say namanya siapa? Kita udah lupa. Anggapnya namanya Goldie gitu ya. Namanya Goldie. Dari info-info itu gue kumpulin, energinya gue laserin. Akhirnya ketemulah si Goldie itu bukan nama sebenarnya, di yang gang itu kan. Lucunya mungkin karena dia udah bentuk astral, ketika gue nge-scan begini, dia tahu energi gue, tapi dia tidak menyambut. Istilahnya digigit energi gue. Rasanya sakit loh, bukan sakit kayak di gitu, tapi kayak au. Jadi gimana ya? Mungkin Anovers bingung kayak, tapi ya gue ini kan kami mulai mencoba menceritakan makanya masih terbata-bata. Tapi literally in my hands, rasanya tuh kayak energi dia tuh gigit. Sakitnya tuh bukan sakit fisik kayak kalau teman-teman mimpi sakit nggak ada efek ya kan ke fisik, tapi rasanya kayak gitu. Misalnya kayak digigit ular kayak gitu ya. Ya mimpi digigit ular, begitu. sakitnya nyata kan. Tapi kan nggak di fisik berasa, kayak gitu rasanya. Nah terus gue kaget, aduh kok dia nggak mau ya, karena sedih tadi. Nah yang lucu ketika gue doain, ya Tuhan Goldie gini-gini, aduh sumpah Anovers semuanya boleh dibilang halu boleh nggak, tiba-tiba nggak jauh dari si Goldie itu kebuka portal ya, Lin ya. Ada portal. Jesslyn dan Ellen ngeliat yang sama, kak itu portal apa? Bentuknya tuh kayak setengah lingkaran gitu, cahaya sih. Kami berpikir ya kami kan bodoh ya, masih belajar ya. Kami berpikir itulah tempat dia seharusnya, jangan di sini, ngapain? Ayo berangkat. Apapun itu dimensinya, namanya nggak tahu lah. Terus Pokoknya, lucu banget. Gimana? Pokoknya apa? Apapun itu pokoknya nggak tahu lah, lucunya gimana terus Yang ceritanya. masuk bukan Goldie-nya. Iya, yang masuk yang lain dong guys. Jadi ada anjing yang lain terus kayak guku gitu kan, kayak sambil ngegonggong gitu, terus dia lari. Ini Goldie nih, misalnya ini gimana ya enaknya ya? Ini Goldie, terus ini anjing Iya. yang lain gitu. Iya. Terus dia duluan yang masuk, terus kayak Goldie-nya kayak cuma bengong. diem. Iya, cuma diem. ngeliatin, oh ya udah gitu. Kan sejatinya kami doa buat si Goldie itu, kenapa ibaratnya dogi-dogi lain ngambil kesempatan, banyak banget, ada kadal segala kamu lihat. Ada kucing. Ada cicak masuk, terus aku kesel banget Apa liat cicak? cicak, ada Ada, cicak guys. Lucu banget. ngerayap. Kami sampai bilang, guys ini kok kita Ada meong juga. Iya, halu meong. tapi visionnya kok meong, cicak, like wah WTF lah gitu kayak. Rame kayak Rame. sekumpulan binatang buru-buru masuk ke dimensi itu. Kita juga nggak ngerti ya kenapa bisa gitu, tapi yang kita lihat begitu. Iya. Nah, Oh, akhirnya dan kita baru tahu juga ternyata si Goldie sebenarnya nggak sadar kalau dia itu udah mati. Oh iya, Iya. bener. Goldie-nya tuh kalau ditanya dari mana anomali tahu kalau si Goldie belum mati. Memori feeling batin. Dia Iya. tuh berkali-kali kayak pengen nyentuh orang
tapi orang nggak ada yang nyaut. Terutama dia pengen nyentuh Ronaldo Iya, itu sih. sedihnya tuh sampai kita aja pengen nangis loh. Energinya berasa. Dia tuh jadi gini guys, di awal-awal dia meninggal sebenarnya dia tuh selalu mengikuti Ronaldo kemanapun Ronaldo pergi. Tapi karena dia kayak manggil-manggil tangannya begini-begini, tapi nggak bisa, Ronaldo yang nggak bisa nengok, nggak bisa ngelihat dia. Karena udah bukan fisik kan. Karena udah bukan fisik kan. Nah, alhasil karena dia udah berusaha keras banget untuk mencoba mengalihkan perhatian Ronaldo tapi nggak bisa. Akhirnya dia pergi, ya udah lalu lalang gitu aja ke jalanan gitu. Sedih banget gak sih ceritanya? Sedih. Nah, balik lagi ke yang portal udah kebuka itu, ya gue bukan jengkel tapi kayak lah, orang pintunya kita doa buka buat siapa, yang masuk siapa? Goldie-nya nggak mau masuk, Goldie-nya diem murung aja, nggak mau masuk guys. Akhirnya kami doa lagi, ya Tuhan tolonglah, ada apa yang kamu lihat Lin? Malaikat. Digendong. Gimana? Malaikat datang tinggi besar terus kayak ada contoh gak ya? Misalnya ini Goldie-nya ya, terus dia kayak ya dia contohnya ini di lantai, coba, terus kan malaikatnya begini berdiri, terus digendong diangkat begini, diangkatnya begini loh guys. Sempet berontak kan? Iya. Bukan diangkat begini ya, itu malaikatnya nggak ngerti cara gendong anjing deh kayaknya. Namanya juga malaikat Lin. Jadi dia kayak ngangkut barang gitu kayak begini bawahnya. Dia punya akses ke non fisik, dia punya akses ke astral tapi dia nggak ngerti. Ya udahlah, terus. Ya udah dibawa, sempat berontak. tapi ya udah gitu. Dibawa akhirnya Tetap ke pintu dibawa. yang terbuka itu, and then puff, nutup portalnya. Iya begitu. Dari situ kami ceritakan ke Ronaldo. Nah, itu adalah pengalaman kami dengan yang Golden dan Corgi yang punya Ronaldo. Sekarang Jaslyn akan cerita anjing dari salah satu family-nya. Oh iya, jadi sebenarnya aku punya tante kan, tante aku ini sangat amat mencintai anjing. Jadi dia pergi kemanapun, dia ngebawa gitu anjingnya. Nah, suatu ketika tante aku ini lagi nggak bisa bawa anjingnya karena dia akan pergi kayak ke tempat yang pokoknya ke tempat yang cukup penting gitu lah. Jadi nggak bisa bawa anjing di situ, nggak nerima bawa anjing. Nah, akhirnya dia tinggalin di rumah, dan pada saat itu cuaca lagi terik banget. Jadi sebenarnya sih udah ada air minum ya, tapi dia kan kayak ngeronta-ronta gitu, mungkin karena kepanasan ya. Dia kan ditinggal di luar gitu ya, kepanasan. Terus jadinya atap yang harusnya nadahin dia punya kandang jatuh guys. Terus dia ke-expose banget sama matahari. Alhasil dia bener-bener, aku nggak tahu sih namanya apa ya. Mungkin kalau di sini ada dokter hewan gitu ya, correct me if I'm wrong. Jadi karena dia bener-bener kepanasan, akhirnya dia kayak step gitu deh kalau nggak salah. Terus meninggal guys, dan meninggal itu kayak badannya tuh kayak kaku. Terus ya pokoknya gitulah, kayak kasihan banget gitu. Aku juga kemarin sempat ngeliat fotonya, sedih banget. Nah, tante aku kan nggak bisa berhenti nangis tuh guys. Terus dia nanya gitu sama aku, Jess gitu, boleh nggak tolong ngeliatin, aku sebut aja lah ya nama anjingnya, nggak apa-apa kan ya nama asli ya, ya. Nama anjingnya kan Jack kan, boleh nggak tolong ngeliat Jack tuh sekarang ada di mana sih, aku bener-bener pengen minta maaf sama dia gitu. Tante aku tuh kayak sambil nangis ngomong gitu. Terus aku nggak berapa lama kemudian aku ngeliat kayak ada sesosok anjing yang datang gitu lewat pintu depan, dan ternyata itu adalah sosok Jack. Jadi Jack itu udah tahu dia meninggal, tapi dia tuh cukup sedih. Tapi dia tuh gimana ya, dia tuh sebenarnya dia nggak sedih dia meninggal, tapi tuh dia sedih karena ngelihat tante aku tuh nangis terus gitu. Jadi dia tuh sering banget dateng gitu, dia sering banget nengokin tante aku. Ya pokoknya nggak berlangsung lama sih sebenarnya, itu hanya seminggu doang sih guys. Abis itu selebihnya pas aku datang lagi ke tempat tanteku, dia bener-bener udah damai banget, bener-bener udah nggak ada di astral bumi lagi, dan udah ke atas yang ke tempat yang tadi ya, yang Corgi yang playful banget tuh, yang main itu. Dan ya apakah bareng atau enggak ya nggak tahu kami. Iya nggak tahu sih, cuman udah ke tempat yang tenang lah, udah nggak di astral bumi gitu. Cuma yang kami heran kenapa yang jaga Angels juga ya, itu yang kami nggak tahu. Dan Angelsnya bukan Angel Doggy. Ya I don't know lah guys. Namanya juga kami baru meneliti kan, baru mempelajari. Ya bentuk angelnya seperti biasa yang ada di gambar-gambar sih. Iya, dan yang seperti yang kami ketemui di kasus-kasus gaib biasanya gitu kan. Dan lucunya di dalamnya, misalnya kan aku mikir, oh kayaknya ada dunia untuk khusus Golden doang kan. Enggak, ternyata anjingnya jenisnya nyampur-nyampur. Ada yang kecil, ada yang besar. Orang cicak aja masuk tadi, kamu lihat yang di portal itu. Iya, tapi untuk yang pas di dunia Doggy itu nggak ada cicak sih, nggak ada, cuman Doggy doang. Nah terakhir sebelum yang Judith,
kami menangani kasus di video ini itu yang kami bilang di peak ya, yang Oh dia iya, santet dukun mata mata dukunnya sampai copot. Iya. Itu ketika kami diterima di rumahnya awal-awal kan mungkin dia masih di WC atau lagi make up ya. Kami dibiarkan nunggu beberapa saat. Kita bertiga ngeliat hal yang sama ya. Itu kok kayak ada makhluk astral bentuknya dogi. Iya. Hitam, agak pelontos kan. Mm-mm. Dogi kan macam-macam, ada yang rambutnya gimana. Ini yang pelontos kayak Doberman, tapi kok kayak tekel tuh yang kakinya pendek gitu loh. Mm-mm. Iya kan? Tapi warnanya apa sih waktu itu? Hitam ya. Coklat kehitaman ya. Coklat Lin, ya? kehitaman, Mm-mm. ya kan? Langsung dong gue pasang kuda-kuda dong. Ini jin nyamar bukan? Kalau jin nyamar ngapain jadi dogi ya kan? Apa itu binatang jin? Ya kan? Ada kan? Ada. Guys, kami beberapa kali ngobrol sama sahabat jin kami. Memang dunia jin juga punya binatang-binatangnya dan gede-gede. Actually kita pernah nanganin kasus binatang jin sih. Ya, tapi itu mungkin di lain kesempatan. Anyway, kami udah pasang kuda-kuda duluan nih. Ini jangan-jangan penjaga nih. Whatever lah, kami udah was-was gitu kan. Tiba-tiba makhluk astral deketin gue terus kayak ya sini kita ngeliat apa ya? Itu dogi. Itu ternyata dogi, arwah dogi. Nah, akhirnya datanglah Mawar turun, salaman, halo selamat datang anomali dan seterusnya. Kami nanya, dulu pernah punya dogi dan udah mati ya? Ternyata dia bilang, kok tahu? Dia pernah ke Roy Kiyoshi juga anyway. Si Mawar ini bilang yang mana? Terus kami bilang yang hitam pelontos gini. Kayaknya si Mawar ngetes kita deh. Mawar bilang yang ini bukan gitu, kasih foto berkali-kali kan Lin? Iya, berkali-kali. Banyak. Kita baru tahu bahwa si Mawar punya dogi banyak. Iya. Ternyata banyak. Ternyata banyak. Dan Yang kami lihat tuh mungkin ya satu yang nggak tahu yang keberapa. Berkali-kali foto dibilang bukan sampai wah kita putus asa deh, ini kayaknya halu, mungkin anjing tetangga nyasar ke rumah dia kali. Maksudnya arwah anjing tetangga kali. akhirnya nemu satu foto Akhirnya nemu, yang mirip banget. bukan mirip tuh sama. Oh iya, Ternyata sama. Itu dogi zaman lama, nggak tahu mungkin. Udah lama banget. Iya, Dan 6 atau 7 tahun lah gitu. Mawar Kaget. cerita dia agak sedih sih dengan kematian dogi ini karena dia sebenarnya agak galak sama doginya. Iya. Dia Ternyata agak itu. keras. Dan Iya. agak nyesel ya Mawar ya. Iya, dia nyesel. Pokoknya nyesel. dia paling sedih dan nyesel sama dogi itu. Mungkin Iya, kebawa bener. kali ya. Jadi mungkin kebawa. doginya sampai mungkin ngerasa perasaannya si Mawar, terus dia jadi ngikutin di rumah itu gitu. Ya udah main-main aja di situ. Iya. Dan itu udah tahunan kan Lin ya. Udah tahunan. Jadi sampai sekarang kami makin bingung. Lah, kalau arwah human yang katanya mitosnya 40 hari, ini dogi juga bisa tahunan. What the hell is going on, guys? Kayaknya nggak bisa dipukul rata. Kayaknya nggak gitu bisa sih. dipukul rata dah. Ya tapi itulah pengalaman kami yang terakhir yang sama dogi hitam itu, dan confirm kok akhirnya dibilang namanya siapa kami lupa, tapi Mawar bilang iya ini anjingku sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Sebenarnya ya kalau misalkan manusia harus banget 40 hari gitu. Ya ini sih sebenarnya bisa iya bisa enggak. Kalau misalkan harus banget 40 hari berarti enggak akan ada Mbak Kunti, ya enggak sih? Mbak Betul, Kunti itu itu yang logikanya. gelantungan, Mbak Kunti yang gelantungan di pohon gitu loh. Harusnya nggak ada yang arwah-arwah dari zaman Belanda. Iya, ada arwah-arwah dari Tapi zaman kan Belanda juga. Pada faktanya kalau misalnya teman-teman ke tempat-tempat yang bersejarah, banyak penampilan hantu-hantu Belanda. yang Kakak Belanda tahu yang jawaban kuno. netizen? Itu adalah jin dan iblis yang menyamar. Kayaknya Arwah kurang tidak kerjaan ada. deh. Enggak, itu nggak apa-apa. Emang faktanya begitu, Lin. Emang faktanya begitu, nggak bisa diapa-apain. Ya rugi bandar guys. Masalahnya jin bekerja supaya kontrak dengan manusia biar dia bisa ngambil nyawa manusia. Kalau dia menyamar apa faedahnya? Sedangkan kalau iblis ya ganggu pikiran manusia supaya manusia itu rusak. Ngapain dia nyamar? Ngapain? Ya kalaupun nyamar mungkin ada motif tertentu Ya, ya. ada. Mungkin ingin menjebloskan manusia misalnya kemana gitu. Tapi ini kan lah kita kayak cuman ngelihat ada noni Belanda lewat gitu misalnya. Lah itu emang jin yang menyamar kan? Lagian Tentu. kalau dipikir-pikir secara statistik ya teman-teman semuanya, kami nggak tahu buka tabel data dunia, tapi we do believe tiap hari kan ribuan orang meninggal kan? Iya. Masa tiap hari ribuan jin dan iblis nyamar? What's Iya. the point? Iya, Kurang betul, kerjaan betul. apa? Betul. What's the point guys gitu kan? Ada yang nyamar itu benar Ada. nih guys. Ada yang nyamar tapi mungkin ada keperluan ya, ada keperluan atau nggak berinteraksi. Biasanya sih Betul. begitu. Tapi Biasanya begitu. rata-rata sih kalau yang ganggu atau nggak sekelebat lewat itu biasa awas sih. Mm-mm. Karena power mereka memang baru di situ doang sebenarnya. Mm-mm. Nah sekarang kita langsung ke dogi-doginya Judith dan kami ada foto-fotonya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Bentar. Nah ini yang pertama, ini adalah foto asli. Kami udah lupa semua namanya. Ini adalah dogi Judith. Yang pertama guys, kalian waktu itu di tag-nya apa ini? Doginya sakit-sakitan. Mm-mm. Doginya Dogi yang sakit-sakit. ini.
Ini yang memang paling disayang oleh Judith sih sebenarnya. Paling disayang oleh Judith dan paling diurus ya. Tapi bukan yang istilahnya Dogi ini yang paling sayang ke majikannya. Beda, itu ada lagi ntar. Apalagi yang waktu itu kalian dapet ini, dia di dimensi yang udah tenang juga kan? Iya, dia Yang ini udah udah di tenang. dimensi yang udah tenang. Nah terus ini berikutnya yang kedua, saat nih fotonya, yang ini kami agak merinding-merinding iya, gimana betul. gitu loh. Di sini radar kami kayak ditutup. Gini, pegangin. Ketika gue men-scanning Dogi yang kedua ini, gue tiba-tiba ngeliat kayak seperti ada black hole di gini nih, digituin. Kayak kalau Anovers tahu TV tabung zaman dulu tuh, kalian ngalamin nggak TV tabung? Pas dimatiin terus kan kayak jadi titik putih gitu kan? Oh iya. Alamin nggak? Tahu. Kayak begitu gue ngelihatnya guys. Jadi kayak visionnya di block, kayak gue bahkan nggak bisa tahu memori apapun dari Dogi ini. Dan ada suara dari alam yang kayak bilang, belum waktunya kamu tahu Willy. Ada, Dan gue sampai memang seram sendiri gue. Berasanya Dogi ini paling nggak enak energinya. Aku Iya. nggak tahu kenapa. Di antara semua Dogi ya. Lalu Mungkin- si Judith ceritakan, oh iya ini Dogi memang beda sama yang lain karena ini meninggalnya mendadak banget. Kita nggak tahu kenapa loh. Tiba-tiba meninggal aja tanpa ada sebab. Sampai sekarang kami nggak bisa ngorek apapun mengenai Dogi ini, memorinya kayak atau apa. Tapi ada rasa sedikit ngeri, serem. Betul. Ada rasa sedikit nggak enak gitu Iya, sih. kayak aduh, daripada kami yang urusan manusia aja kami udah kadang-kadang beresiko ngintip dunia gelap, udahlah cukup lah manusia aja lah. Dogi nggak mau dah, belakangan dah. Jadi until now we have no idea what happened terhadap Dogi yang ini sampai sekarang. Lalu yang berikutnya, tada. Nah ini begitu kami ngeradar langsung berasa tante Judith ini yang paling aktif ya. Dia yang paling aktif di antara keempat Dogi itu, dan yang paling bandel, paling iseng ya. Kayak Gitulah. lincah banget gitu. Lincah dan ya. actually dia kayak alpha pack, bukan alpha pack istilahnya apa? Alpha. Ya, alpha dognya. Kayak dia yang mimpin. Dan tante Judithnya bilang apa guys? Oh iya memang. Dan ini anjing ini tuh sebenarnya saudaraan sama yang anjing pertama. Oh iya, Aku benar. baru inget ya, dia saudaraan. Makanya mirip kan guys. Iya mirip, dan dia memang karakternya beda ya. Dia lebih ya paling berisik, paling aktif, paling lincah, intinya gitu. Dia lah. juga udah di tempat yang enak ya. Ya, dia udah di tempat yang jauh lebih enak. Nah, masuklah kita ke Dogi yang keempat. Ini menarik guys. Iya, Jadi betul. begitu kami terawang Dogi yang keempat, tante Judith belum bilang apapun, tapi gue langsung berasa ini dia yang paling care dan paling setia, paling sayang sama tante. Dan berasanya tuh arwahnya dia tuh entah kenapa paling dewasa ya Lin ya. Paling dewasa dan paling baik. Iya. Please jangan tanya kami kayak emang udah reinkarnasi belum? Nggak tahu guys, nggak tahu. Pernah sih. Oh pernah? Iya, Anjir. pernah. Wow, Aileen ngebaca. Berarti technically ini bukan fresh soul ini. Bukan. Makanya memang lebih dewasa dibandingkan anjing-anjing yang lain ya. Betul. Dan ini adalah anjing yang si Judith itu paling berani bawa kalau diajak jalan-jalan di mobil. Anteng banget soalnya. Karena cuma diem. Kalau yang Dogi lain, aduh udah rusuh Kalau lah. yang ketiga tadi, Iya. wah, Waduh. bubar. Tapi kalau yang ini tahu anjingnya diajak jalan-jalan, oke, cuman duduk, diem, terus nemenin. Jadi si Judith itu paling aman kalau kemana-mana sama ini anjing. Dan dia bilang Judith memang udah kayak confirm kalau dia ini paling setia ya di antara, Iya di benar. antara yang lain. Dia juga bilang ini yang paling setia. Dan paling diem. Paling diem juga. Paling tahu diri lah istilahnya ya. ya itu betul. paling Paling ngerti. tahu menempatkan diri. Iya betul. Dan waktu kami terawang, kami berasanya loh kok dia tuh kayak udah ada di dimensi yang enak, tapi aku ngelihat kayak ada satu sosok entitas gitu guys, yang kayak kasih award ke dia. Nah awardnya berupa apa? Aku juga nggak tahu. Tapi di antara anjing-anjing yang tadi, memang maksudnya dua di antaranya kan tadi kan yang di tempat yang enak dan satu kan yang ya memang kurang terlalu enak ya. Tapi yang ini dia memang udah di dimensi yang enak tapi dikasih award. Reward maksudnya. Award Award itu lagi. penghargaan. Aduh salah. Reward itu Iya, kayak reward. sebuah hadiah gitu. Ini gara-gara ini nih kemarin Will Smith sama itu tuh. Lol. Iya dikasih reward guys, dikasih kayak penghargaan gitu. Tapi berupa apa kita nggak bisa terawang ya. Nggak tahu. Biar bagaimanapun Anovers semuanya, kami istilahnya baru bermain-main dengan Yang aku dunia dapat astral energinya Dogi. sih, dia dikasih reward karena dia sudah menjadi Dogi yang baik, Dogi yang dewasa, dan sudah lebih dari Dogi-Dogi pada umumnya. Intinya gitu.
Berbicara mengenai reward, sebenarnya di episode kami yang lain, mungkin yang setelah ini, kami akan membawakan topik yang lebih pelik lagi, yaitu dewa. Dan dewa berhubungan dengan sedikit banyak reward atau tidak. Kami juga nggak ngerti kenapa begitu. Tapi ditunggu aja ya videonya. Berdasarkan pengalaman kami sebenarnya, jadi reinkarnasi di dunia binatang itu juga ada. Jadi aku beberapa kali pernah ketemu klien atau enggak beberapa orang, doginya masih hidup atau enggak binatangnya masih hidup pas aku terawang, oh pernah reinkarnasi. Tapi kebanyakan yang aku lihat kan memang aku nggak terlalu banyak ketemu binatang peliharaan juga kan, cuman 1-2 kali doang. Memang yang aku lihat kalau misalnya dulu dogi, aku sih radarnya dulunya dogi. Apakah bisa silang ke binatang lain? I don't know. Lalu apa kata teman-teman kami atau yang kami kenal yang berkepercayaan Buddhism mengenai arwah dogi ini? Sebenarnya kami juga baru tahu bahwa ada cara pandang seperti ini, yaitu bahwa kalau manusia itu sudah kelewatan, tanda kutip, istilahnya berdosa banget gitu ya. Ini menurut teman kami ya, itu jiwanya kayak pecah, terus correct me if I'm wrong, pecah dan bisa reinkarnasi kembali tapi jadi dogi katanya. Itu tuh kayak sejenis kesempatan. Bukan pecah. Gimana kepercayaannya? Kalau misalnya kita tidak berbuat baik di kehidupan ini dan kita hanya memupuk karma yang buruk, itu nanti bisa reinkarnasi menjadi binatang. Kalau menurut kepercayaan. Ada juga, namun kepercayaan itu yang ada yang bisa pecah itu kalau jiwanya, misalnya energinya. Karmanya yang sudah benar-benar terlalu parah banget, buruk, jadi jiwanya itu memecah menjadi banyak banget. Contohnya jadi semut. Jadi kalau menurut kepercayaan itu sih dibilangnya kalau semut itu adalah pecahan dari jiwa-jiwa bukan jiwa kecil sih, kayak pecahan dari jiwa-jiwa manusia yang dulunya itu berdosa banget. Sengklek. Iya, jadi semut itu kan banyak dan ribuan kan. Bayangin kalau semut itu harus reinkarnasi lagi, harus tunggu semua semut-semut itu mati, sedangkan kita nggak tahu itu jiwanya itu ada di mana. Ya, long story short, we don't know. Kami nggak know mempelajari hal itu. Tapi yang kasus dogi-dogi itu kayaknya misalnya intensitas energi si Goldie-nya 100, kami merasanya arwahnya energinya pun 100 juga. Jadi bukan seperti itu pecahan dari manusia atau gimana ya, ataupun dulunya manusia, kami bahkan nggak meradar hal itu. But then this is not our final conclusions. Kami masih belajar. Untuk menutup video ini, ya apa ya message-nya? Gue cuma bisa bilang bahwa dimensi astral para dogi pun itu tidak kalah menakjubkannya dengan dimensi astral manusia setelah meninggalkan tubuh fisik. Sistem bertingkat bahwa setiap entitas Tuhan selalu bertumbuh ternyata berlaku pada hewan sekalipun. Meskipun itu adalah binatang yang mungkin dianggap derajatnya lebih rendah daripada kita sebagai manusia, tapi menurut aku pribadi, kita sebagai manusia juga harus bisa menghargai ciptaan Tuhan yang lain ya. Seperti binatang, lalu tumbuhan, itu karena mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan yang benar-benar hidup gitu loh, bukannya mati. Jadi ada baiknya jangan menyiksa binatang. Kalau nggak suka binatang ya udah live alone aja lah. Mendingan nggak usah pelihara nggak apa-apa, tapi ya udah gitu, biarkan orang lain yang menyayangi binatang yang memelihara, jangan disakitin guys. Betul. Dosa banget. Karena binatang pun ketika diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, mereka juga bisa merasa sedih, bisa merasa trauma. Mereka juga punya perasaan. Jadi kesimpulannya guys, dari cerita ini kita benar-benar mempelajari bahwa Tuhan tidak hanya adil kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Tuhan benar-benar adil kepada semua makhluk ciptaannya. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you on another video. Bye-bye! Gimana ngomong? Ya gimana lah. Langsung aja. Oke. Ntar tunggu, kakak kentut dulu. Jorah! Oh my god, bunyi lagi. Masukin!
brut gitu bunyinya. Masuk mic gak sih tadi? Kayaknya enggak. Nanti kalau kita mati di ruangan ini gimana? Reinkarnasi lagi. Kabel nih bau sih, kecium. Weh, Bau sih. Livi, aku menyingkir dulu Livi daripada aku mati karena gas beracun. Kalian gak kasihan sama kakak ya, nahan lapar walaupun kakak udah makan. Lah kan kakak udah makan. Dikipas-kipas lagi. Kenapa Ya nggak udahlah kakak ya. hirup aja terus kakak buang keluar? Bau sih. Jorok. Kamu jangan ketawa Severi. Ya lanjut. Masih Lanjut. bau gak nih? Dikit, Itu mau itu enggak? dikit, Biar Livi Aileen masih bisa bau gak ya? nempatin. dikit. Dikit doang. Udah yuk. Apa? Lanjut. Ayo Dikit cepetan, doang. save waktu. Kalau aku mati gimana? Cepetan lah, Enggak. udah hampir jam Ayo. 6 guys. Come on. Cepetan Lin. Ayo masuk di frame. Yuk. Lanjut Lin. Ini message-nya apa? Message-nya gini. Kalau ada dogi, minta nomor tolong gitu. James and Judith dog version. Kalau aku mati kamu jemput ya. Abis dogi yang ini kita udahan kan? Dewa belum? Dewa. Iya, I know, pengen pup dulu. Ya udah nggak apa-apa. Bu, habis itu Dewa baru makan malam. Ya. Direkam lagi. Oh iya. Bagus gak?